Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zora Zarina dengan NIM F1D021144. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang change memory. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan 4 bagian materi tentang change memory ini. Yang pertama ada pengertian change memory, fungsi dan letak change memory, prinsip kerja change memory, dan elemen-elemen dari change memory. Apa itu change memory? Change memory adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Change memory ini dalam terminologi hardware memory berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM, yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Fungsi dan letak change memory. Fungsi change memory adalah yang pertama sebagai tempat menyimpan data untuk sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Yang kedua, untuk mempermudah akses data pada komputer, karena change memory ini menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Buffer area yang menyimpan data ketika sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Selanjutnya ada letak change memory. Change memory ini sendiri terletak di antara CPU dan memori utama atau RAM, sehingga pemrosesan data tidak rujuk langsung ke memori utama. Umumnya change memory ini dibagi menjadi 3, ada L1, L2, dan L3. L1 change terintegrasi dengan chip prosesor, artinya L1 change sudah menyatu dengan chip prosesor atau berada di dalam keping prosesor. Yang kedua, L2 change, yaitu ada yang menyatu dengan chip prosesor, ada pula yang terletak di luar chip prosesor, yaitu motherboard dekat dengan posisi dudukan prosesor. Pada era prosesor Intel 80086 atau sebelumnya, letak L2 change ini kebanyakan berada di luar chip prosesor. Chip change terpisah dari prosesor, berdiri mandiri dekat dengan chip prosesor. Yang selanjutnya adalah L3 change. L3 change ini belum diimplementasikan secara umum pada semua jenis prosesor, hanya saja untuk prosesor-prosesor tertentu yang memiliki L3 change ini. Yang selanjutnya, prinsip kerja change memory. Prinsip kerja change memory itu yang pertama, CPU akan meminta isi suatu lokasi memori. Lalu CPU memeriksa apakah data atau word terdapat pada change memory ini. Jika ada change, maka lalu diambil data atau word dari change dengan cepat. Hal itu dinamakan proses head. Lalu jika tidak ada change, apabila CPU telah memeriksa data atau word, ternyata tidak ada change atau copy isi memori ke change, itu dikirimkan ke data word yang diminta ke CPU secara lambat, itu yang dinamakan proses miss. Ini ada gambar change memory. Terus selanjutnya elemen-elemen change memory. Di sini ada ukuran, prioritas penyimpanan dan pengambilan data, dan level change. Yang pertama, ukurannya. Ada 2 ukuran dari change memory yang dapat dilihat dengan kecepatan dan harga.
Yang pertama dapat dilihat dengan kecepatan. Semakin kecil ukuran change, maka semakin cepat. Apabila ukuran change semakin besar, proses pengecekan change akan lebih lama. Selanjutnya, dapat dilihat dari harga. Semakin besar change, semakin murah, dan semakin kecil change, maka semakin mahal. Selanjutnya ada prioritas penyimpanan dan pengambilan data. Di dalam change memory ini ada 3 prioritas penyimpanan dan pengambilan data. Yang pertama, dalam mekanisme kerjanya, data yang akan diproses oleh prosesor pertama kali akan dicari di L1 change. Bila tidak ada, maka akan diambil dari L2 change. Kemudian dicari di L3 change bila suatu komputer itu atau suatu change memory itu sampai dia punya L3 change ini. Kalau tidak ada ya sampai L2 saja tempat dicarinya. Jika tetap tidak ada, maka akan dicari di memori utama atau RAM. Pengambilan data di L2 change hanya dilakukan bila L1 tidak ada. Berarti L1 pertama dicarinya di L1, baru ke kalau tidak ada di L1, maka dicari ke L2 dan L3. Yang kedua, jika isi cache memory penuh, data paling lama akan dibuang dan digantikan oleh data baru diproses oleh prosesor. Yang ketiga, secara logika, kapasitas cache memory yang lebih besar dapat membantu memperbaiki kinerja prosesor. Setidak-tidaknya mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses mengakses data. Yang selanjutnya ada macam-macam level change. Yang pertama, change memory level 1 atau L1 adalah change memory yang terletak dalam prosesor atau cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya juga paling mahal. Yang kedua, ada cache level 2, yaitu L2, memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu sekitar 256 KB kilobyte sampai dengan 2 megabyte. Namun cache L2 ini memiliki kecepatan yang lebih rendah dari cache 1. Cache 2 ini terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Cache level 3 selanjutnya ada cache level 3. Cache level 3 hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari 1, misalkan dual core dan quad core. Fungsinya adalah untuk mengontrol data yang masuk dari cache L2 dan dari masing-masing inti prosesor. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.